Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi supervisi pendidikan, yaitu menurut Burton dan Bruckner menjelaskan bahwa fungsi supervisi ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Sedangkan Briggs mengungkapkan fungsi utama supervisi bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. Dan adapun fungsi-fungsi supervisi secara rinci, yaitu yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Dan yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang kedelapan, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Dan untuk yang lebih jelasnya yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah, yaitu ada usaha tiap guru, usaha-usaha sekolah, usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan, dan ada juga yang selanjutnya yaitu memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yaitu dalam masyarakat demokratis, kepemimpinan yang demokratis perlu dikembangkan. Kepemimpinan itu suatu keterampilan yang harus dipelajari dan itu harus melalui latihan terus-menerus. Dengan melatih dan melengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu tentang memperluas pengalaman guru. Akar dari pengalaman terletak pada sifat dasar manusia. Manusia selalu mencapai kemajuan yang semaksimal mungkin. Seseorang yang akan jadi pemimpin, bila ia mau belajar dari pengalaman baru, ia dapat belajar untuk memperkaya dirinya dengan pengalaman belajar baru. Dan yang untuk pengertian selanjutnya dari fungsi-fungsi supervisi yaitu menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Usaha-usaha kreatif bersumber pada pandangan tentang manusia. Semua orang percaya pada manusia diciptakan dengan memiliki potensi untuk berkembang dan berkarya. Supervisi bertugas untuk menciptakan suasana yang memungkinkan guru-guru dapat berusaha meningkatkan potensi-potensi kreativitas dalam dirinya. Dan ada juga yaitu tentang memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya diperlukan penilaian terus-menerus. Melalui penelitian dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari hasil dan proses belajar mengajar. Penilaian itu harus bersifat menyeluruh dan kontinu. Menyeluruh berarti penilaian itu menyangkut semua aspek kegiatan sekolah. Sedangkan kontinu dalam arti penilaian berlangsung setiap saat, yaitu pada awal, pertengahan, diakhiri dengan melakukan sesuatu tugas. Dan untuk selanjutnya yaitu menganalisis situasi belajar mengajar. Tujuannya yaitu ialah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar usaha memperbaiki situasi belajar dapat tercapai, maka perlu analisis hasil dan proses pembelajaran. Dalam situasi belajar mengajar, peranan guru peserta belajar didik memegang peranan penting, memperoleh data mengenai aktivitas guru dan peserta didik akan memberikan pengalaman yang lebih baik terhadap perbaikan pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu memperlengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan dan keterampilan
keterampilan-keterampilan baru, yaitu setiap guru memiliki potensi dan dorongan untuk berkembang. Kebanyakan potensi-potensi tidak berkembang karena berbagai faktor, baik faktor objektif maupun subjektif. Supervisi memberi dorongan stimulus dan membantu guru agar mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan hal mengajar. Mengajar itu suatu ilmu pengetahuan, suatu keterampilan, dan sekaligus suatu niat. Dan yang untuk selanjutnya yaitu memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan membentuk kemampuan-kemampuan. Untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi harus berdasarkan pada tujuan-tujuan sebelumnya atau tujuan yang ke belakang. Ada hierarki kebutuhan yang harus selaras. Setiap guru pada suatu saat sudah harus mampu mengukur kemampuannya. Mengembangkan kemampuan guru adalah salah satu fungsi supervisi pendidikan. Dan mungkin hanya itu saja dari saya mengenai tentang fungsi-fungsi supervisi. Dicukupkan sekian dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.